يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amal sholat yang kita kerjakan itu harus ada dasar hukumnya. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW terkait dengan kewajiban kita untuk melakukan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Harus ada dalilnya. Al-Quran banyak mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk warka'u ma'ar raki'in. Allah memerintahkan kepada kita untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti kalau rukuknya bersama-sama itu berarti sholatnya berjamaah. Nah, malam ini kita akan kita kaji ya, ayat yang menjelaskan kepada kita sholat Jumat. Sholat Jumat itu cuma sepekan sekali yang kita laksanakan pada hari Jumat. Nah, kenapa kemudian sholatnya disebut dengan sholat Jumat? Kira-kira kenapa? Karena dilaksanakan pada hari Jumat. Apa dasarnya kita sholat Jumat? Jangan sampai kita tidak tahu. Jumatan sudah bertahun-tahun ya. Mungkin yang rajin setiap Jumat datang ke masjid mungkin sudah puluhan tahun, mungkin sudah 20-an tahun, mungkin sudah 30 tahun. Ya, kita harus tahu, minimal pernah mendengar ada ayat yang menyerukan kepada kita untuk sholat Jumat. Kenapa disebutnya sholat Jumat? Al-Qur'annya juga kemudian suratnya surat Al-Jumat. Perintah sholat Jumat ada di dalam surat Al-Jumat atau Al-Jumu'ah. Kalau kita baca di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir terkait dengan surat Al-Jumat ayat 9, itu banyak informasi yang bisa kita dapat. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini di hari ke-6, itu hari Jumat. Di antara 7 hari itu, satu-satunya hari yang tidak pakai angka itu hanya Jumat. Ahad berarti hari ke-1, Senin 2, dari Isnin hari ke-2, Selasa dari Salasun hari ke-3, Rebo dari Arba'atun atau Arba'un, Kamis dari Khamis, Jumat harusnya apa? Ya, tapi untuk Jumat tidak dipakai angka ke-6 karena sudah spesifik. Namanya diganti dengan nama Jumat. Baru Sabtu dari kata Sab'un atau Sab'atun hari ke-7. Jadi yang tidak pakai angka itu hanya hari Jumat. Ternyata hari Jumat itu istimewa. Tadi disebutkan bahwa hari Jumat itu hari ke-6. Di hari ke-6 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, dunia dengan segala isinya, itu hari Jumat. Di hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Di hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Adam dan Hawa ke surga. Di hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Di hari Jumat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Semuanya hari Jumat. Termasuk kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Orang-orang Yahudi dulu diminta untuk memilih hari ibadahnya, padahal diharapkan orang-orang Yahudi itu dulu juga memanfaatkan istimewanya hari Jumat. Tapi ternyata mereka lebih memilih hari Sabtu. Jadi orang Yahudi kan duluan daripada Islam kan, dikasih kesempatan untuk mencari hari istimewa mereka di antara sepekan itu hari apa. Ternyata apa? Orang Yahudi nggak pilih hari Jumat.
milihnya hari Sabtu. Karena mereka tahu Nabi Adam ditujukan Jumat. Pokoknya Yahudi mah hayang beda gitu. Pokoknya beda Yahudi. Jadi kalau ada orang pengennya beda Yahudi lah gitu. Makanya orang-orang Yahudi itu mengambil hari ibadahnya itu bukan hari Jumat tetapi hari Sabtu. Nah, orang Nasoro tidak ngambil Jumat, tidak ngambil Sabtu, ngambilnya Minggu. Nah, kalau orang Nasoro Minggu ngomongnya, orang Muslim hari Ahad ngomong. Kenapa dikatakan Jumat? Arti Jumat itu artinya dari kata al-jumu'ah, al-jam'u. Artinya apa? Berkumpul. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri namanya jima', sama dari kata jim, mim, ain. Jadi kata jamaah tidak akan jauh dari situ. Kenapa dikatakan mujtama'? Kenapa masyarakat itu bahasa Arabnya mujtama'? Tidak akan lepas dari kata mim, ain. Mujtama' artinya masyarakat, ya tempat orang di situ berkumpul, namanya masyarakat. Namanya masyarakat itu kan maksudnya apa? Di situ ada orang-orang berkumpul. Kalau tidak berkumpul namanya bukan masyarakat. Masyarakat itu orang yang berkumpul, berinteraksi karena punya kemaslahatan, karena punya kepentingan, karena punya pemikiran, karena punya perasaan. Ada aturan yang berlaku, itu namanya masyarakat. Tempat di mana orang berkumpul namanya al-mujtama'. Nah, jadi kenapa dikatakan Jumat itu? Karena apa? Kaum muslimin itu setiap hari Jumat berkumpul. Di mana berkumpulnya Bapak? Di masjid. Di masjid ketika mereka sholat Jumat. Makanya disebutkan sebagai Yaumul Jum'ati Idul Fuqara wal Masakin. Hari Jumat itu adalah hari rayanya para fuqara wal masakin. Makanya ada Jumat berbagi, ada Jumat Pak sedekah, ngasih uang untuk fakir miskin, jongkok. Jamaah itu pasti milihnya Jumat. Habis Jumatan mereka Pak disediakan nasi kotak di mana-mana. Ini sekarang sudah ramai Pak di Bandung, di kota-kota besar gitu ya. Seperti apa namanya, betul-betul Jumat itu dipakai seperti hari raya. Ini hari yang istimewa. Makanya dalam hadis dikatakan al-jum'atu ila jum'ati, kan nggak ada al-khamisu ila al-khamis, nggak ada. Tapi dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, ya itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumat gitu. Nggak disebut dari Ahad ke Ahad, nggak disebut dari Kamis ke Kamis, tapi dari Jumat ke Jumat berikutnya. Nah, makanya kaum muslimin itu berkumpulnya pada hari Jumat. Maka dikatakan al-jumu'ah, artinya apa? Secara bahasanya berkumpul. Maksudnya adalah kaum muslimin berkumpul di hari Jumat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka ada surat dalam Al-Quran juga namanya surat Al-Jumu'ah. Mari kita simak surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya, surat 62 ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Biasanya Allah itu kalau memiliki sebuah kebaikan itu dirahasiakan dulu. Tidak setiap orang diberitahu. Kalau Nabi Muhammad SAW diberitahu. Misalkan dalam hadis yang mengatakan begini, jika kalian mengetahui kebaikan dari azan, maka kalian akan mau diundi untuk dapat supaya azan. Itu saking baiknya azan. Saking di azan itu ada kebaikannya. Tapi kan kita mah tidak tahu. Rasul mah tahu kebaikan dalam azan. Tapi karena kita tidak tahu, maka Pak, tidak ada orang berebut untuk azan, tidak ada. Kalau mereka tahu kata Rasul, jika dalam suatu kampung tidak ada azan dan tidak ditegakkan sholat berjamaah,
maka apa? Satu kampung itu telah dikuasai setan. Balik kepada ayat, kita lihat di sini dalam penjelasan Imam Al-Subuni. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah ay ya ma'syarul mu'minin al-musaddiqina billahi wa rasulih. Wahai sekalian orang-orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya, idza sami'tum, apabila kalian mendengar, al-muadzin, seorang muadzin, yunadi lis-sholati, menyeru, mengajak untuk sholat Jumat, wa yu'adzinu laha, dan muadzin itu mengajak orang untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan, adzan sekaligus mengajak untuk sholat Jumat, maka apa? Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', maka apa? Famdu ila sima'il khutbatil jum'ati wa adda'is sholat, maka bersegeralah kalian untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi yang dimaksud dengan zikrillahnya itu adalah khutbah Jumat dan sholat Jumatnya. Jadi nggak sekedar saya mendengar nanti khutbah sudah beres, ya sholatnya aja 2 rakaat tapi khutbahnya nanti. Maka penjelasan di sini adalah maka bersegeralah kalian ila sima'i khutbatil Jumat, segera untuk mendengarkan khutbah Jumat. Disuruhnya untuk mendengarkannya, Pak. Jadi nggak cukup mendengarkan khutbah saja, atau nggak cukup sekedar sholatnya saja. Jadi mendengarkan khutbahnya iya, sholatnya juga iya. Dua-duanya harus dikerjakan. Jadi diupayakan kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat ya sebelum khotib naik mimbar, sebelum khutbah dikumandangkan, itu kita sudah hadir. Banyak amal-amal ibadah yang kita kerjakan sebelum sholat Jumat dilaksanakan. 1, bisa sholat tahiyatul masjid. 2, ada sholat intidor. Ada orang yang menyebutnya sholat intidor. Kenapa? Sholat menunggu. Intidor itu apa? Menunggu. Tapi ada juga yang nggak ada tuh istilah sholat intidor. Yang ada ya sholat sunnah mutlak saja. Karena nggak ada namanya, maka niatnya mutlak. Berapa rakaat? Terserah, sepuasnya. Sampai kemudian menjelang duhur, menjelang azan duhur. Makanya ada yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terserah aja. Ini yang bisa kita kerjakan sebelum khutbah Jumat dimulai. Jadi kembali lagi, bagaimana bisa tahiyatul masjid? Bagaimana bisa intidor? Kalau khotib naik mimbar, karena keluar di rumah. Khotib sudah naik mimbar, sudah ittaqullah, baru keluar dari rumahnya. Ya bagaimana bisa mendapatkan tahiyatul masjid? Bagaimana mendapatkan tadi mutlak qobla Jumat? Tidak akan dapat, Pak. Kenapa? Lalu khotib sudah naik mimbar. Dulu ada, Pak, pada masa Nabi sudah lagi khutbah, ada jamaah yang terlambat, langsung duduk. Maka apa? Rasul sambil khutbah, hei berdiri kau, jangan dulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholatlah dia sambil Rasul khutbah, dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Dari seluruh Nabi. Jangan langsung duduk ketika masuk masjid, sholat dulu. Nah, di sini ada multifungsi, ada multitafsir. Ada yang menafsirkan tahiyatul masjid, ada yang menafsirkan qobliyah Jumat. Ya nggak apa-apa. Namanya juga menafsirkan sesuatu yang datang dari perintah Nabi. Makanya nggak ada qobla Jumat, ya nggak usah begitu. Bagi yang mengatakan tidak ada, ya sudah untuk dirinya saja, tidak usah mengerjakan, tidak untuk melarang orang lain gitu. Nah di kita kadang-kadang begitu, apa yang menjadi pamadegan kita itu dipakai untuk melarang orang lain. Padahal mestinya tidak begitu, karena hukum Allah itu tetap aja yang dinilai kepada diri kita ya hanya satu. Allah Maha tahu. Orang ini mengambil pendapat mana, ya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengambil pendapat itu, ya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada pada masa Nabi seperti itu. Nah, sekarang Bapak, kalau tadi khutbah sudah dimulai, baru kemudian
Oh Ustaz, jangan suudon dulu. Mungkin orang ini mengikuti tadi sahabat Nabi yang terlambat. Oh ya bagus kalau motivasinya itu mah. Dulu juga Nabi, zaman Nabi ada yang terlambat. Oh ayo nak kan gitu. Ditegur sama Nabi, disuruh untuk sholat 2 rakaat, bukan kenapa kau terlambat, bukan, tapi disuruh sholat. Nah ya mungkin tahu itu, maka ya, tapi kan kalau yang namanya orang sholat sekali-kali terlambat, maka sekali-sekali ya, sekali-sekali terlambat gitu. Tapi kalau terlambat terus mengajak, namanya bukan sekali-kali. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat, sekaligus ada larangan. Perintahnya ada, fi'lul amrinya ada, fi'lul nahyunya ada. Apa perintahnya tadi? Fas'au ila dzikrillah. Itu perintahnya. Larangannya mana? Wa atroku al-bai'a wasyara. Tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Ini repot nih Pak kalau nggak dijelaskan nih kata-kata al-bai'nya. Wah, ternyata yang wajib sholat Jumat itu yang lagi dagang saja. Yang lagi kuliah, guru, sekolah, lanjut kenapa? Yang wajib disuruh surat al-Jumat itu wadarul bai, yang lagi al-bai, yang lagi jual beli. Saya mah lagi ngajar, apa belas baik itu guru saya mah. Nah ini perlu ada penjelasan. Nah itu yang dilarang. Wa atroku, maka tinggalkanlah al-bai wasyara, tinggalkan jual dan beli. Ya pasti Pak ya. Namanya ada penjual, ya pasti akan ada pembeli. Ada pembeli, pasti ada penjual. Ya, maka dua belah pihak itu masuk dalam kategori orang yang beraktivitas jual beli. Para ulama ahli fikih itu menjelaskan begini. Kalimat wadarul bai', ayat ini mengandung ilat. Maka perlu digali. Apa ilatnya? Ilatnya katanya menurut para ulama ahli fikih, kata wadarul bai' itu mengandung sebab ketika orang berjual beli itu bisa melalaikan pekerjaan lain. Karena di sini diperintahkannya untuk sholat, kemudian dilarang untuk berjual beli, supaya apa? Supaya orang itu tidak melalaikan sholat. Nah, jadi ayat ini mengandung pengertian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan jual beli itu, meninggalkan semua perkara-perkara yang ilgha'is sholat, yang bisa membuat orang lalai dari sholat. Oh, kalau begitu tidak hanya jual beli saja dong. Dari ilgha'is sholat, maka bisa berlaku tidak hanya jual beli. Setiap macam bentuk kesibukan yang saat itu berbarengan dengan waktu sholat Jumat, tinggalkan. Ketika waktu sholat Jumat dilaksanakan itu haram membawa penumpang Pak. Termasuk istri-istri kita nih, perempuan kan lagi pada ke pasar, yang sholat Jumat kan laki-lakinya. Istri saya, mau kan anterin dong saya. Ketika kemudian diantar tuh pakai kendaraannya, sementara itu waktu Jumat untuk laki-lakinya, maka yang berdosa nggak hanya yang nganternya, yang diantar juga berdosa. Makanya istri kita, anak-anak kita, nah kalau lagi waktu sholat Jumat, tahan lah, jangan dulu pulang ke rumah, jangan nelpon gober lah, nelpon apalah. Kenapa? Saat jam itu semua laki-laki muslim tuh mestinya sedang ada di masjid untuk sholat Jumat. Nah, jadi yang berdosa itu nggak hanya yang tadi Pak, nggak hanya yang nganter, yang diantarkan juga ikut berpartisipasi menjadikan dia berdosa. Sayang sekali kalau pertemuan kita hari Jumat itu di masjid gagal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada nilainya sama sekali. Sayang sekali. Makanya kita perhatikan bagaimana setelah sempurna kita bisa melaksanakan ibadah Jumat ya, yang sepekan sekali. Yang diseru untuk sholat Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil yang beriman, yang punya iman. Oh, itu manggil saya itu. Yang merasa tidak terpanggil, bahkan tak tersentuh, ya berarti laisa minal mu'minin, dia bukan orang mukmin. Itu dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan kalimat fas'au? Maka dikatakan kata as'yu fil ayati bimana al-masyi'u. Kata sa'yu itu artinya bukan sekedar berjalan, bahkan bukan berjalan setengah lari, tetapi maksudnya apa? Kalau berjalan itu secara lugawi, secara bahasa dia berjalan.
Secara syar'i, kata as-sa'yu itu apa? Berusaha seserius mungkin untuk mengamalkan pekerjaan itu. Itu namanya as-sa'yu. Jadi kalau orang leha-leha sholat, berarti tidak as-sa'yu dia. Mestinya apa? As-sa'yu itu artinya apa? Orang memprioritaskan ingin mewujudkan amal itu. Kalau ada motivasi begitu, pasti nggak kepikir, saya mah baik. Nggak akan. Apalagi sampai meninggalkan, tidak mungkin. Kenapa? Dia begitu concern dengan amal ibadah itu, jangan sampai terlewat. Makanya kata-katanya as-sa'yu. Ini menurut penjelasan tafsir. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lari tergopoh-gopoh, tergesa-gesa mengejar sholat berjamaah. Ada hadis Nabi mengatakan, "Idza uqimat as-sholat," apabila telah dikumandangkan iqamat untuk sholat, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Janganlah engkau mendatanginya sementara engkau datang tergesa-gesa. Maka kata Nabi, apa yang engkau dapati dari sholat itu, itulah sholatmu. Apa yang ketinggalan, sempurnakanlah, kan gitu. Jadi kalau kita ketinggalan 1 rakaat, ya sudah kata Nabi, maka engkau mendapati sholat yang berjamaahnya 3 rakaat. Nah, apa yang kau tinggalkan, masih ketinggalan 1 rakaat kan, sempurnakanlah kata Nabi. Selesai, tidak usah sholat itu terburu-buru. Karena dulu ada, ketika Rasul sedang sholat, ada suara gaduh di belakang tuh. Ternyata ada orang yang lari gublak gitu ya. Begitu selesai sholat, Nabi nengok ke belakang, siapa tadi yang bikin gaduh? Saya, Nabi. Maka kata Nabi, jangan melakukan itu lagi. Tenang aja, kau berangkat sholat ke masjid. Maka apa? Apa yang kau dapat di berjamaahnya, kau tidak akan berkurang berjamaahnya, tetap sudah dapat. Nah, tinggal kekurangannya fa'atimu, maka sempurnakan.